Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Anda, NIM 030 Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari manajemen distribusi. Pertama, saya ingin memberitahukan bahwa usaha yang ingin saya jalankan ialah usaha warung makan sederhana. Latar belakang memilih menjalankan bisnis ini. Pertama, dikarenakan usaha ini merupakan usaha turunan dari keluarga saya, yaitu dari nenek saya, dilanjutkan oleh kedua orang tua saya, dan kedepannya saya berharap dapat melanjutkan dan mengembangkannya. Seperti contoh, membuka cabang ataupun berinovasi dalam masakannya. Kedua, usaha rumah makan adalah suatu usaha yang diyakini sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi yang memiliki prospek cukup bagus, bahkan dalam kondisi krisis sekalipun. Namun, seringkali ada usaha yang terjadinya suatu gulung tikar akibat tidak mampu mempertahankan jumlah pengunjungnya, menyebutkan bahwa terjadinya suatu kesuksesan usaha di bidang pelayanan makanan dan minuman ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengunjungnya, tetapi ditentukan oleh kemampuan meningkatkan pertumbuhan pelanggannya. Bisnis kuliner atau makanan menjadi ladang bisnis yang menarik minat banyak orang. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada sektor makanan lumayan menggiurkan. Selagi manusia masih membutuhkan makanan, maka peluang bisnis di sektor makanan sangat terbuka. Belum lagi aktivitas manusia yang tidak puas dengan memasak sendiri tetapi ingin membeli makanan tidak jadi. Kedua, bagaimana pelaku usaha memenuhi kebutuhan konsumen. Memperoleh seorang pelanggan yang loyal dan bisa mengenalnya lebih jauh akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Anda sebagai seorang bisnis. Pasalnya, banyak hal yang bisa dilakukan jika Anda mampu memahami keinginan atau kebutuhan pelanggan dengan baik. Paling tidak, Anda bisa menawarkan berbagai macam produk yang akan menjadi solusi atas kebutuhan pelanggan. Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui survei langsung kepada pelanggan. Data-data yang sudah terkumpul tersebut akan membantu Anda untuk mengetahui kenapa pelanggan ingin membeli sebuah produk atau tidak. Jadi, kenalilah setiap kebutuhan pelanggan Anda dengan cara menjalin hubungan dengan baik. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan informasi terbaik dari setiap data yang dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di antaranya, pelajari karakter pelanggan, cari tahu kegiatan sehari-hari, lakukan survei pasar, dan berikan pelayanan yang terbaik dan maksimal. Ketiga, bagaimana pelaku usaha melakukan pelayanan kepada konsumen agar konsumen merasa puas. Keberhasilan strategi pemasaran suatu usaha dapat dicapai jika kepuasan konsumen telah dipenuhi. Namun, untuk memperoleh kepuasan konsumen tidaklah mudah, karena setiap pelanggan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda walaupun membutuhkan produk yang sama. Proses pemenuhan kepuasan konsumen tidak hanya membutuhkan produk yang berkualitas saja, namun juga membutuhkan adanya pelayanan yang mendukung, sehingga konsumen akan senang dengan produk yang dibutuhkan dan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Adanya kepuasan konsumen ternyata juga dapat mempengaruhi omset penjualan yang dihasilkan. Jika konsumen merasa puas dengan produk kita, maka permintaan akan meningkat dan omset penjualan akan meningkat pula. Sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas, maka permintaan akan berkurang dan omset akan menurun. Berikut ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk memberikan pelayanan agar konsumen merasa puas. Itu pertama, berikan produk dan pelayanan yang berkualitas. Dua, komunikasi yang efektif kepada konsumen. Tiga, berikan harga yang wajar terhadap konsumen. Kemudian yang keempat, jelaskan alasan pelaku usaha melakukan distribusi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dikarenakan usaha yang dijalankan ialah usaha makan jadi, maka saya memilih untuk menggunakan distribusi secara langsung. Alasannya ialah distribusi langsung merupakan penyaluran barang atau jasa yang tanpa melalui perantara atau langsung dari produsen ke konsumen. Oleh karena itu, dikarenakan usaha yang menetap dan dengan produk makanan yang jadi atau langsung bisa dimakan, biasanya konsumennya akan datang sendiri ke tempat atau bisa
bisa saja memesan dan bisa langsung saya antarkan ke tempat konsumen tersebut. Kemudian bagaimana pelaku usaha membangun jaringan untuk sistem distribusi bisnis yang dijalankan. Jaringan distribusi atau distribution network adalah sebuah rangkaian kegiatan distribusi antara konsumen dengan produsen, yang artinya tanpa adanya jaringan distribusi ini, maka barang-barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan sampai ke tangan konsumen. Begitu banyak aktivitas yang dapat meningkatkan jaringan distribusi. Berikut ini tips bagaimana cara membangun jaringan distribusi atau saluran distribusi dengan cepat dan efisien. Pertama, menciptakan kekuatan pada jaringan distribusi. Dua, melakukan review terhadap strategi distribusi. Tiga, fokus pada area dan tipe saluran. Yang jelaskan alasan pelaku usaha memilih saluran distribusi baik langsung maupun tidak langsung. Di sini saya memilih untuk distribusi langsung dengan saya sebagai produsen atau konsumen. Alasannya memilih distribusi langsung ialah karena bisa mengetahui secara cepat tentang perubahan selera konsumen. Karena produsen dan konsumen berhadapan langsung, sehingga akan lebih mudah mengetahui selera konsumen tersebut. Dan cara pelaku usaha mengembangkan saluran distribusinya. Dikarenakan usaha saya di bidang makanan dan langsung dari produsen atau saya sendiri kepada konsumen, maka cara yang tepat dan tepat untuk tetap menjaga dan mengembangkan saluran distribusi guna menjadi efektif ialah tetap memberi pelayanan yang terbaik dan mencoba seakrab mungkin dengan konsumen. Kemudian pemasok bahan baku ialah dengan tetap menjaga kesetiaan, dengan tetap membeli keperluan seperti sayur, daging, dan lain-lain dengan orang yang sama agar tetap menjalin saluran distribusi yang efektif. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.